Sekarang kita masuk ke materi bilangan pecahan ya. Jadi di materi ini ini masih di bab 1 ya nak. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep dari bilangan pecahan, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, dan yang terakhir itu ada operasi pecahan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi hari ini. Oke, sekarang konsep dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Yang mana yang pembilang, mana yang penyebut, ini adalah satu contoh bentuk pecahan ya. Nah, mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut. Oke, yang A itu disebut pembilang. Jadi yang angka yang ada di atas itu disebut pembilang, sedangkan angka yang ada di bawah atau yang B itu disebut dengan penyebut. Jadi angka yang ada di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Bisa dipahami ya. Sekarang kita akan membandingkan bilangan pecahan. Jadi membandingkan itu bisa kita lakukan dengan memberi 3 notasi. Lebih dari, kurang dari, sama dengan. Baiklah, sekarang kita masuk ke membandingkan bilangan pecahan berpenyebut sama. Nah, jika kita membandingkan bilangan bulat, kita bisa langsung membandingkan nilainya ya. Kalau di bilangan pecahan, saat kita membandingkan bilangan pecahan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yaitu, yang pertama, kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya sama atau tidak. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. Jadi angka yang di atas saja yang kita bandingkan. Untuk menentukan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kemudian kalau misalnya penyebutnya berbeda, yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya angka yang di bawah itu beda, jadi kita harus menyamakan angka yang di bawah itu terlebih dahulu. Baru kalau misalnya penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, langsung kita bandingkan pembilangnya. Kalau angka yang di bawah sudah sama, kita bandingkan angka yang di atasnya. Kalau angka yang di bawah belum sama, kita samakan terlebih dahulu angka yang ada di bawah, lalu kita kalau sudah sama, baru kita bandingkan angka yang ada di atas atau pembilangnya. Baik, hari ini kita akan belajar masuk ke contoh soal membandingkan kedua pecahannya. Jadi di situ kalian diminta untuk memberikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada bagian yang kosong untuk membandingkan kedua pecahan ini. Nomor pertama 13/20 dan pecahan 17/20. Pertama-tama kita lihat penyebutnya dulu ya, sudah sama atau belum. 13/20 kita bandingkan dengan pecahan 17/20. Oke, lihat penyebutnya sudah sama atau belum, Nak? Sudah sama ya, sama-sama 20 ya. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilang dari pecahan ini apa? 13 ya. Pembilang itu angka yang atas. Pembilang pecahan ini 17. Oke. 13 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 17? Lebih kecil kan? Karena dia lebih kecil, maka 13 kurang dari 17. Karena 13 kurang dari 17, maka 13/20 itu kurang dari 17/20. Jadi ini tanda pembandingnya adalah kurang dari. Bisa dipahami ya? Itu untuk contoh soal yang pertama, contoh soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, 2019/20. Kita bandingkan dengan 2014/20. Oke, kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Sama ya, sudah sama-sama 2020. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan apa, Nak? Iya, pembilangnya. Pembilang dari pecahan ini apa?
Oke, 2019. Pembilang dari pecahan ini apa? Ya, 2014. Nah, sekarang 2019 itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 2014? 2019 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 2014? Lebih besar ya. Dia lebih besar. Sehingga kita beri tanda pembandingnya adalah lebih dari. Karena 2019 lebih besar daripada 2014, maka 2019 per 20 itu lebih dari 2014 per 2020. Jadi bentuk pembandingnya adalah lebih dari. Bisa dipahami ya untuk contoh soal nomor 2. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. 4 per B akan kita bandingkan dengan pecahan 5 per B. Kita lihat dulu pembandingnya sudah sama atau belum. Sama ya, sama-sama B. Karena dia sudah sama-sama B, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilang pecahan ini apa nak? 4 ya. Pembilang pecahan ini apa? Iya, 5. 4 itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 5? Lebih kecil ya. Karena dia lebih kecil, maka 4 kurang dari 5. Karena 4 kurang dari 5, maka pecahan 4 per B itu kurang dari pecahan 5 per B. Sehingga tanda pembandingnya adalah kurang dari. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 3 ya. Kita tentukan terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum. Baru bandingkan pembandingnya kalau sudah sama. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. 137 per D kita bandingkan dengan 234 per D. Penyebutnya sudah sama atau belum nak? Sudah sama ya, sama-sama D. Karena dia sudah sama, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilang dari pecahan ini apa? Ya, 137. Pembilang dari pecahan ini ya, 234. 137 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 234? Lebih kecil ya. Pasti. Ini satu ratusan. Ini 200-an. Pasti yang 100-an itu lebih kecil dibandingkan jika kita bandingkan dengan 200-an. Sehingga tanda pembandingnya adalah kurang dari. Karena 137 kurang dari 234, maka pecahan 137 per D itu kurang dari 234 per D. Sehingga tanda pembandingnya adalah kurang dari. Bisa dipahami ya untuk 4 contoh soal yang ini. Yang membandingkan pecahan, kita akan membahas 4 soal berikutnya. Langsung saja kita lihat soal yang pertama, 13 per 5 akan kita bandingkan dengan pecahan 17 per 10. Oke, pertama-tama kita cek terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum, Nak? Belum ya? Ini 5, ini 10. Karena penyebutnya belum sama, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, bagaimana cara menyamakan penyebut? Kita cari terlebih dahulu KPK dari setiap penyebutnya. KPK dari 5 dan 10. Oke, karena kita ingin mencari KPK, maka kita buat kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 10. Kemudian kita lihat kelipatan yang sama yang mana. Kelipatan 5 itu kan ada 5 tambah 5 ada 10, tambah 5 lagi ada 15, tambah 5 lagi ada 20, dan seterusnya. Kelipatan 10 itu ada 10 tambah 10, 20, tambah 10 lagi jadi 30, 40, dan seterusnya. Sekarang kita cari, adakah kelipatan yang sama dari 5 dan 10? 5 adakah di kelipatan 10? Tidak ada, kita coret. 10 ada di kelipatan 10? Ada ya?
Berarti kelipatan yang sama adalah 10, sehingga KPK-nya adalah 10. Karena KPK-nya 10, maka kita ubah pecahan ini menjadi suatu pecahan yang penyebutnya 10. Jadi 13/5 kita ubah jadi suatu pecahan yang penyebutnya 10. 17/10 kita ubah juga jadi suatu pecahan yang penyebutnya 10. Oke, 5 kali berapa yang hasilnya 10? Kita lihat 10 itu kelipatan ke 2, sehingga 5 kali 2. Karena 10 kelipatan kedua, jadi 5 kali 2 sama dengan 5 kali 2 kan 10. Karena yang penyebutnya atau angka yang di bawah dikali 2, maka yang di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi harus adil. Berapa nih 13 kali 2? 26 ya. Oke, 17/10 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 10. 10 itu kelipatan pertama, sehingga ini kita kali 1. 10 kali 1 kan 10 kan? Karena penyebutnya kita kalikan 1, berarti pembilangnya juga kalikan 1. 17 kali 1 tetap 17. Sehingga pecahan 13/5 dia berubah jadi 26/10. Ketika kita ubah pecahannya menjadi suatu pecahan yang penyebutnya 10, kemudian 17/10 dia tetap menjadi 17/10. Oke, sekarang 13/5 tadi sudah berubah menjadi 26/10. 17/10 tetap menjadi 17/10. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Sudah sama ya, sudah sama-sama 10. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Berapa pembilang dari pecahan ini? 26. Pembilang dari pecahan ini berapa, nak? 17. Nah, sekarang 26 lebih besar atau lebih kecil daripada 17? Lebih besar ya. Ini 20-an, sedangkan ini belasan, maka 26 lebih besar daripada 17. Karena 26 lebih besar daripada 17, maka 26/10 itu juga lebih besar daripada 17/10. Oke, 26/10 tadi kan adalah 13/5. Ya enggak, 17/10, 17/10, maka 13/5 juga sama tandanya dengan ini, dia lebih besar. Sehingga tanda yang membandingkan 13/5 dan 17/10 adalah lebih dari. Jadi 13/5 lebih dari 17/10. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan kalian tanyakan. Sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. 4/10 akan kita bandingkan dengan 5/3. Tentukan terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum. Belum ya. Ini 10, ini 3. Karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut tadi? Oke, cari KPK dari setiap penyebutnya, yaitu KPK dari 10 dan 3. Karena ingin mencari KPK, maka kita buat kelipatan dari setiap angkanya. Kelipatan dari 10 berapa, kelipatan dari 3 berapa saja. Kelipatan dari 10 itu kan 1 kali 10, 10, 2 kali 10, 20, 3 kali 10, 30, 4 kali 10, 40, 5 kali 10, 50, dan seterusnya. Perkalian 3 itu kan ada 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, 6 kali 3, 18, 7 kali 3, 21, 8 kali 3, 24, 9 kali 3, 27, 10 kali 3 itu adalah 30. Sekarang kita cari kelipatan yang sama antara 10 dan 3. 10 ada di kelipatan yang bawah? Nggak ada ya. Coret. 20 ada di kelipatan bawah? Nggak ada juga, coret.
ini dan seterusnya. 30 ada di kelipatan bawah? Ada ya? Nah, ada, kita lingkari. Sehingga KPK dari 10 dan 3 adalah 30, yaitu kelipatan yang sama di antara kedua bilangan itu, yaitu 30. Sehingga KPK-nya adalah 30. Karena KPK-nya 30, maka kita akan mengubah kedua pecahan ini menjadi suatu pecahan yang penyebutnya 30 sesuai KPK-nya. Di 4/10 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya jadi 30. 5/3 juga sama, kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 30. Sekarang kita lihat 10 kali berapa hasilnya 30. 30 kan kelipatan ketiga, maka ini dikali 3. Karena 10 kali 3 kan 30, karena penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus kali 3. 4 kali 3 ya 12. Sekarang kita ubah 5/3 ke pecahan yang bentuknya 30. 3 kali berapa yang hasilnya 30? Kita lihat 30 di sini merupakan kelipatan ke 10 ya. Karena kelipatan 10, maka ini dikalikan 10. Karena penyebut dikalikan 10, maka pembilang juga kita kalikan 10 juga, harus sama, harus adil. Berapa 5 kali 10? Iya, 50. Sehingga kita dapat 4/10 itu berubah bentuk pecahannya jadi 12/30. Sedangkan 5/3 berubah pecahannya menjadi 50/30. Oke. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum? Kedua pecahan ini setelah berubah sudah sama ya, sama-sama 30. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilang dari pecahan ini apa, Nak? 12. Pembilang dari pecahan ini? Iya, 50. 12 lebih kecil atau lebih besar daripada 50? Lebih kecil ya. Karena dia lebih kecil, maka dia tanda pembandingnya adalah kurang dari. Sehingga tanda pembanding dari 4/10 dan 5/3 adalah kurang dari juga, sama seperti pembanding kedua pecahan ini. Jadi 4/10 kurang dari 5/3. Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal yang ketiga. 7/16 akan kita bandingkan dengan 23/24. Sorry. 23/24. Penyebutnya sudah sama atau belum? Belum ya. Karena belum, maka kita samakan penyebutnya. Oke, ketika ingin menyamakan penyebut, kita tentukan KPK dari kedua penyebutnya. KPK dari 16 dan 24. Karena ingin mencari KPK, maka kita cari kelipatan dari setiap angka-angka itu. 16 kali 1, 16. 16 kali 2, iya 32. 16 kali 3 berapa, Nak? Oke, 48. 16 kali 4, iya 64, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan kelipatan dari 24. 1 kali 24, oke 24. 2 kali 24, iya 48. 3 kali 24, 72, dan seterusnya. Sekarang tinggal kita cari kelipatan yang sama dari kedua bilangan ini. 16 ada di kelipatan 24? Tidak ada, maka kita coret. 32 ada di kelipatan 24? Tidak ada juga, coret lagi. 48 ada di kelipatan 24? Ada ya. Sehingga KPK-nya adalah 48. Karena KPK itu kan
kelipatan yang sama dari kedua bilangan, yaitu 48. Karena KPK-nya 48, maka kita akan mengubah kedua pecahan ini, 7/16, menjadi suatu pecahan yang penyebutnya 48. Begitu juga dengan 23/24. Akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 48. Sekarang kita ubah dulu pecahan yang pertama. 16 kali berapa yang hasilnya 48? Kita lihat 48 bilangan ke berapa? Kelipatan ke 3. Maka 16 kita kali 3. Karena penyebutnya kita kali 3, maka pembilangnya juga kita kali 3. Terus adil tadi kan? 7 kali 3 berapa, nak? Oke, 21 ya. 24 kali berapa hasilnya 48? Lihat 48 kelipatan kedua, berarti ini dikali 2. 24 kali 2 sama dengan 48. Karena penyebut dikali 2, maka pembilang juga kali 2. 23 kali 2 berapa? Iya, 46 ya. Sehingga pecahan pertama 7/16 itu sudah berubah bentuknya menjadi pecahan 21/48, dan 23/24 berubah bentuk pecahannya menjadi 46/48. 7/16 jadi 21/48, 23/24 menjadi 46/48. Oke, pecahannya sudah kita ubah menjadi suatu bentuk pecahan baru. Sekarang kita lihat pembilangnya sudah sama atau belum. Sudah sama ya, sama-sama 48. Karena karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. Berapa pembilang dari pecahan ini? Ya, 21. Pembilang dari pecahan ini berapa? Oke, 46. 21 lebih kecil atau lebih besar daripada 46? Lebih kecil ya. Karena lebih kecil, maka 21 itu kurang dari 46. Sehingga pecahan 21/48 itu kurang dari 46/48, dan pecahan ini juga sama hasilnya dengan yang ini, kurang dari 7/16, kurang dari 23/24. Jadi bentuk pembandingnya adalah kurang dari. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir di soal membandingkan, yaitu 11/8 akan kita bandingkan dengan 11/18 akan kita bandingkan dengan 17/20. Sekarang lihat terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum. Belum ya. Karena penyebutnya belum sama, maka kita akan samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dari setiap penyebutnya, yaitu KPK dari 18 dan 20. Kalau ingin mencari KPK, maka kita buat kelipatan dari 18 apa saja, kelipatan dari 20 apa saja. Oke, 1 kali 18 berapa? 18. 2 kali 18 36. 3 kali 18 ya 54. 4 kali 18 oke 72. 5 kali 18 oke 90, dan seterusnya. Lipatan 20 kita cari. 1 kali 20 20, 2 kali 20 40, 3 kali 20 60, 4 kali 20 80, 5 kali 20 100, dan seterusnya. Sekarang kita lihat sudah ada belum kelipatan yang sama. 18 ada di kelipatan 20? Tidak ada, coret. 36 ada di kelipatan 20? Tidak ada juga, coret lagi. 54 ada? Tidak. 72 ada? Tidak ada juga. 90 ada? Tidak ada juga. Karena tidak ada, kita lanjutkan. Tadi kan 5 kali 8 ya. 5 kali 18 ya. 6 kali 18 berapa? Oke, 108. 7 kali 18 126. 8 kali 18
Ya, 1/4. 9 kali 18 162. 10 kali 18 180. Oke, poinnya kita tulis di sini. Dan masih ada lagi. Sekarang kita lanjutkan kelipatan 20. Ini kali 5 kali 20, 6 kali 20 120, 7 kali 20 140, 8 kali 20 160, 9 kali 20 180, 10 kali 20 200. Dan masih banyak lagi kelipatannya. Sekarang kita lihat adakah kelipatan yang sama. 108 ada di kelipatan 20? Tidak ada, coret. 126 ada? Tidak ada juga. 144 ada? Tidak ada. 162 ada? Tidak ada juga. 180 ada? Ada ya. Ternyata kelipatannya sama adalah 180. Sehingga KPK-nya adalah 180. Karena KPK-nya 180, maka kita akan mengubah pecahan ini ke dalam satu bentuk pecahan baru yang penyebutnya adalah 180. Jadi pecahan 11/18 kita akan ubah pecahannya ke dalam yang memiliki penyebut 180. 17/20 juga akan kita ubah ke pecahan baru yang penyebutnya 180. Oke, 11/18 kali berapa nih 18 biar penyebutnya jadi 180? Ya, 180 kelipatan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kelipatan ke 10 maka ini dikali 10. 18 kali 10 kan 180 ya. Karena penyebut kali 10 maka pembilang juga kita kalikan 10. Berapa nih 11 kali 10? Tinggal tambah 0 di ujungnya jadi 110. 11 tambah 0 di ujung jadi 110 ya. Oke, 11/8 sudah kita ubah. Sekarang kita ubah 17/20. 20 kita kalikan berapa biar hasilnya menjadi 180, biar penyebutnya berubah menjadi 180. Kita lihat 180 di kelipatan 20 itu kelipatan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata kelipatan ke 9, berarti yang ini dikali 9. Karena penyebutnya kita kalikan 9, maka pembilangnya juga harus sama. Kita kalikan 9 juga. Berapa nih 17 kali 9? Iya, 153. Sehingga kita sudah mengubah pecahannya menjadi ke bentuk pecahan baru yaitu 153/180. Ternyata 11/18 kita ubah pecahannya ke bentuk pecahan baru menjadi 110/180. Jadi ini berubah jadi 110/180. 17/20 setelah kita ubah pecahannya menjadi 153/180. Sehingga pecahan ini berubah menjadi 153/180. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Sudah sama ya, sama-sama 180. Karena sudah sama, maka kita akan bandingkan pembilangnya. Berapa pembilang dari pecahan yang pertama? 110. Pembilang pecahan kedua berapa? Iya, 153. 110 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 153? Lebih kecil ya. Karena 110 lebih kecil daripada 153, maka pecahan ini juga akan lebih kecil. Sehingga 11/18 itu juga lebih kecil daripada 17/20. Jadi pembandingnya adalah kurang dari. Silakan dipahami terlebih.
sehingga pembandingnya adalah kurang dari. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila mungkin ada yang kurang dimengerti dan ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WA pribadi ke WA Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.